tadi Denny sudah memaparkan terkait dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, terutama mungkin tekanannya bagaimana melakukan kerjasama ya. Kalau permintaan Denny itu kerjasama yang dikatakan sepertinya mudah namun sulit untuk infrastruktur sharing sehingga lebih murah dan bisa juga lebih cepat gitu ya untuk ini. Dan mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana di lapangannya begitu kan ininya. Dan yang terakhir, paparan terakhir 15 menit terakhir untuk Mas Asnan Purrinto, mesin 90, terkait teknologi digital dalam pendidikan, peluang dan tantangan. Asnan ini atau kita panggil Ito adalah salah satu founder dari program doktor di Bina Nusantara. Jadi ini mewakili sektor pendidikan dan Asnan juga sekarang mengajar di ITB, di SBM dan juga di UI. Nah, ini sebetulnya ada banyak permasalahan di pendidikan ya terkait pembelajaran jarak jauh seperti itu. Tapi ini sebagai pemantik judul ini sehingga nanti kawan-kawan yang berkaitan dengan pendidikan ini bisa memberikan opininya. Silahkan kepada Mas Ito karena waktunya juga nggak banyak, kami persilahkan. Ya, terima kasih Dini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman semua. Yel boys toh. Khusus buat yang mesin, Yel boys. Yeah. Biar nggak ngantuk ya teman-teman. Saya agak berat malam ini karena panelis terakhir dan ngantuk ya, termasuk saya. Jadi mudah-mudahan kita masih ada sisa-sisa semangat sedikit. Sebelumnya yang lebih kompeten untuk bicara dari sektor pendidikan dan digital, saya yakin dari teman-teman 90 banyak ya. Ini kebetulan aja kemarin temu Ervan dan Rizal ya, pentolan-pentolan 90 TB minta saya yang sharing ya, saya tentunya nggak berani menolak ya. Jadi mohon izin saya sharing, walaupun saya yakin teman-teman yang lain juga mungkin banyak yang lebih paham dan lebih mewakili ya. Oke, supaya tidak ngantuk, kita adakan sedikit games ya. Kita adakan sedikit quiz. Nah, coba teman-teman karena teknologi digital topiknya coba kita aplikasikan ya, walaupun beberapa mungkin agak tadi kan kita bahas ya digital gap ya. Nah, kita coba nih. Coba teman-teman login ke www.menti.com pakai handphonenya, pakai handset supaya nggak ganggu yang di laptop. www.menti.com, kemudian masukkan kodenya 2143915. 2143915. Ya, kita tunggu teman-teman bergabung dulu. Ya, harusnya banyak nih yang ikut nih ya, tadi 140-an kalau belum pada live Zoom karena ngantuk. Siap toh, sudah. Sudah ya. Wah, nggak ada sinyal, wih. Kalau ada sinyal tuh nanti lapornya sama Denny tuh tadi. 2143915. Ya, ini baru kita bisa lihat 28. Nanti teman-teman ini ya, ini quiz. Jadi ada hadiahnya nih. Yang benar dan yang paling cepat skornya paling tinggi ada hadiah. Nah, hadiahnya nanti minta ke Dini sama Ayi tuh ya. Tadi kata udah banyak tuh hadiahnya. Mubazir. Kang, diulang kodenya, Kang. Kodenya 21. 21, sorry. Saya malah di atas tuh. 143915. 2143915. Nah, ini udah 42 yang join, baru 42. Coba kita tunggu ya. Jadi yang ada totalnya sih, ini 2 pertanyaan ya sekarang ya. Yang paling jawab paling cepat dan benar yang itu yang paling skornya paling tinggi ya. Oke, supaya semuanya. Soalnya cepat aja, cuma 20 detik apa 15 detik gitu ya. Jadi jawabnya di handphone, tapi hasilnya lihatnya di laptop. Karena di handphonenya cuma bisa masukin submit jawaban, tapi hasilnya ditampilkannya nanti di laptop. Oke, toh. Siap. Ya, mudah-mudahan nggak ada masalah dengan jaringan nih. Seperti biasa kita jaringan. Mesin semua yang masuk itu.
Enggak lah, enggak mesin semua. Yang biasa pakai aplikasi hanya mesin. Panitia nggak boleh ikut ya. Ya, panitia udah tahu jawabannya nih. Perhadiahnya dapat lagi dong. Udah 60 ya, kita tunggu ya. Angka berapa, Tok? Kita mulai, Tok. Mulai aja lah. Mulai aja. Ya. Mulai aja ya teman-teman. Ini 60 ya, pokoknya udah 60 kita anggap. Ya udah malam nih. Oke, siap-siap ya. Oke, 1, 2, 3. Belum keluar nih pertanyaan. Nggak ada, Tok. Oh, gambar ikan di layar. Diulang tuh. Keluar. Unicorn. Oh, tergantung akses Anda masing-masing ya terhadap. Ya. Oh, ini keluar nih. Ya. Answer fast to get more point. Apaan ya? Get ready to play. Lagi. Bentar. Tadi udah keluar sih. Jaringan nih, jaringan. Kita ditipu masih Ito nih. Nah, nih. Nah, ini dia. Oh, jawabnya di mana nih? Ayo 20 detik. Oh. Ayo kira-kira ITB sekarang nomor berapa, teman-teman? Kalau Udah. Nah, kita tunggu yang lain jawabannya. Oh, Masih global. ada waktu. Kirain se-Bandung. Global dong. Ya, waktunya habis. Apa itu se-Taman Sari? Nah, Top 400. Waduh. Waduh. rupanya masih banyak teman-teman yang terlena ya. Masih Over expected ya. sekarang udah top 400, jadi cuma 300 sekian ya. Nanti saya tunjukin ininya apa pemeringkatannya. Oh, kalau 300 sekian tuh top 400. Oh, 400. Ya udah lewat 300 ya. Oh. Nah, jadi kita lihat Aja Syandi. Maju lagi. Alasan, sana mah alasan. Anak ITB jago ngeles. Lanjut, Tok. bentar. Mang Yoga ya, Mang Yoga. Ya. Nah, ini lihat Tok. Result. Waduh, leaderboardnya. Ini Teddy. Orang Teddy. eleh. Nah, ini coba dicatat Karena ya. global itu. Yang pemenang pertanyaan pertama dari Teddy ya. Wah, paling cepat jawab dan paling benar. Kontak aku nanti Yes. Ya. Lanjut ya, pertanyaan Ya, pertama. lanjut. Ya. lanjut. Hebat. Ya, siap-siap. Ini waktunya lebih cepat, 15 detik. Nah, sekarang ASEAN nih, tadi kan global. Nah, kalau di ASEAN nomor berapa? Waktu 15 detik. Itu nggak ngasih bocoran ah. ASEAN loh, bukan Asia, ASEAN. ASEAN. Ya, waktunya habis. Semuanya kan top 20. Orang benar. Salah. Orang benar. 15. Wah, Kita Logika soal jawabnya. tadi terlalu optimis, sekarang terlalu pesimis nih. Yang Kuncinya DDCA kan biasanya. dosen udah biasa bikin soal, saya acak jadi. Aduh, silakan nih rumus. Nah, Jawaban siapa yang menang salah. nih? Kita lihat pertanyaan ini. Ah, Wih, tetap Teddy. Tetap Teddy ya. Oh, naik tuh Arif Hendra. Wah, Arif. Mesin ya. Nah, Ya, Arif. boys. Kayaknya dikasih tahu. Direktur garam. Ini dia. Oke. Arif dapat Ya, masuk giveaway. juga nih Gia. 3 besar. Nah, nih. kita lanjut paparan dulu sedikit ya, nanti ada kuis satu lagi. Nah, nih teman-teman nih, supaya sharing tadi ya. Jadi pemeringkatan 2021 versi QS World University Ranking ini supaya membuka mata kita lah. Tadi kan sama Pak Menteri juga udah diberikan apa namanya siraman mental tadi ya, siraman rohani yang membuat kita kaget gitu ya. Nah, ini jadi kalau kita bicara skop nasional, memang kita kayak berpuas diri gitu. Kita nomor 3 dalam hal ini ya. Walaupun kadang-kadang dari tahun ke tahun, kadang nomor 2, nomor 1, nomor 3 yang nggak jauh-jauh dari situ. Tapi kalau kita lihat peringkat dunia, kita tuh 313. Maka kita bilang kita top 400. Ya, jadi sangat jauh gitu. Jadi kalau kita bicara perbandingan dengan perguruan tinggi di luar negeri, ini benar-benar nggak ada apa-apanya lah kita. Ini bukan buat kita untuk pesimis atau menjadi tidak termotivasi, justru PR ini banyak gitu. Bahwa institusi yang kita banggakan ini sebenarnya tanda kutip jago kandang. Ya kan? Kalah sama Brunei itu. Iya, itulah ininya ya. Ini bicara yang global. Yang sebelah kanan ini yang ASEAN. Ya, tadi nomor 13. Maka tadi kan top 15 jawabannya. Karena nomor 13. Ya, jadi nomor 1 sampai 10 itu yang hanya masuk peringkat 10 itu
teman kita dari UGM. Ya, dari nomor 1 sampai 9 itu dikuasai dari Singapura, NUS, NTU. Nah, nomor 3 sampai nomor 7 itu Malaysia semua. Ya, kemudian 8, 9 Thailand, baru 10 UGM. Ya, ITB nomor 13. Jadi di ASEAN pun kita nomor 13. Ya, jadi itu menunjukkan banyak lah yang mesti kita benahi ya. Dari ini pemeringkatannya berdasarkan biasanya nih kalau QS rating tuh dari termasuk kualitas faculty member ya, kemudian internasionalisasi, apakah banyak mahasiswa dari luar internasional juga, publikasi dan seterusnya, banyak parameternya ya. Nah, kita lanjut. Nah, kalau ini pemeringkatan versi Webometrics. Nah, Webometrics ini yang lebih erat kaitan dengan digital, karena topik kita malam ini digital. Ini pemeringkatan yang sifatnya lebih seperti apakah institusi tersebut eksis di ranah digital, ya, websitenya terupdate, kemudian publikasinya semua ada ininya, ada DOI-nya, ya, ada semua bisa digital trackingnya jalan semua ya, semua bisa teridentifikasi. Nah, kalau kita lihat di sini lebih parah lagi nih, ya, ITB memang nomor 2 secara Indonesia nasional, tapi dari peringkat dunia 891. Jadi kalau ini bicara misalnya orang ini nggak eksis ini di dunia maya, tidak eksis gitu ya, tidak kelihatan track recordnya. Jadi yang nomor 1 Indonesia pun UI itu di luar top 500 gitu. Jadi PR untuk kita digitalisasi itu memang sangat urgent ya, sangat mendesak tadi ya. Ini fakta-fakta yang memang mau nggak mau harus kita sadari gitu ya, bahwa banyak yang mesti kita benahi. Nah, ini kalau berikutnya pemeringkatan versi lokal yang bisa jadi hasilnya sangat berbeda ya, yang dibuat oleh Ristek ya, Dikti Kemendikbud, karena waktu itu masuk ke Ristek, sekarang masuk ke Kemendikbud lagi, Dikti. Yang terakhir ya, peringkatannya rasterisasi seperti ini. Jadi bisa jadi sangat berbeda gitu ya, IPB nomor 1 UI tidak mencerminkan misalkan pemeringkatan yang global gitu. Jadi parameternya memang sangat berbeda. Ya, yang di dalam negeri itu pemeringkatannya lebih seperti semacam compliance terhadap aspek-aspek administratif gitu, ya, untuk akreditasi dan sebagainya. Saya nggak bilang itu salah gitu ya, tapi ini mungkin bahan juga untuk kita melihat bagaimana supaya hasil nasional ini juga somehow bisa mencerminkan di globalnya gitu. Karena berarti kita menilai sesuatu berdasarkan yang memang penting untuk dinilai gitu. Jangan kita menilai sesuatu yang seperti penting tapi di tataran global itu tidak terlalu penting gitu. Ya, itu yang menjadi mungkin PR juga, bagaimana yang dari Kemendikbud ini membuat perangkat penilaian atau rasterisasi yang lebih berkorelasi dengan parameter yang dipakai di lembaga internasional. Kemudian ini tadi pendidikan tinggi, kita bicara sedikit sekarang ke pendidikan menengah ya, yang SP. Karena biar bagaimanapun kan mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi ini pertama kalinya kesiapannya itu dari tingkat pendidikan menengah ya, SMP dan SMA. Nah, kita kuis lagi nih, ya, pertanyaan ketiga nih. Sekarang kita bicara pendidikan menengah ya, menengah dan ya menengah, SMP, SMA menengah ya. Oke, udah masuk semua ya. Nah, kita mulai ya. Sama nih, ada hadiahnya nih, satu lagi nih, yang ketiga. Sebentar aja nih, 10 detik. Kok gini? Yang tadi nih. Sorry, kok nggak keluar? Sorry, ada kesalahan teknis ya. Ya udah, ini kuisnya yang ini, sorry di skip dulu deh ya. Waktunya mepet. Saya kalau benerin lagi lama lagi. Oke, langsung aja. Tadi saya mau nanya ini, Indonesia peringkat berapa gitu. Cuma kok nggak keluar pertanyaannya. Jadi intinya ini, nah, kalau dari sisi pemeringkatan kemampuan dasar membaca, matematika dan sains, ini penilaiannya terhadap 600.000 siswa ya, tingkat SMP SMA di 79 negara. Nah, ini lebih sedih lagi nih, teman. Indonesia masuk di peringkat 72 untuk membaca, 72 untuk matematika, dan 70 untuk sains. Masalahnya 70 dari 79 gitu. Jadi benar-benar di peringkat bawah ya. Jadi memang kalau kita bicara sebelum perguruan tinggi, di pendidikan menengahnya pun sudah ada masalah yang harus dibenahi. Karena kemampuan matematika ini sangat basic ya, sangat mendasar, bukan masalah tentang, ini sebenarnya kutipan ini bukan masalah angka, bukan masalah rumus gitu ya, tapi masalah pemahaman, masalah bernalar, masalah struktur. Saya rasa
teman-teman yang dari matematika lebih paham lah ini ya. Ini sebagai gambaran aja bahwa memang di sektor pendidikan menengah pun kita banyak yang mesti dibenahi ya. Nah, ini skornya pun menurun nih. 2015 ke 2018 itu untuk 3 aspek ini, membaca, matematika, dan sains, turun semua skornya. Jadi memang, dan di saat yang sama, ini data ini tadi dari Winnie kayaknya juga ada nih. Saya sengaja taruh supaya kontras. Tapi transaksi e-commerce-nya malah meningkat gitu. Jadi penetrasi internet meningkat, belanja e-commerce meningkat, tapi skor matematika, sains, membaca turun gitu. Jadi istilahnya ini internetnya dipakai lebih banyak untuk kegiatan komersial ya, kegiatan konsumtif gitu. Jadi ternyata tidak berkorelasi dengan peningkatan akses terhadap belajar yang baik lah gitu ya, kira-kira gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa download videonya sendiri ya, saya sengaja nggak putar supaya waktunya ringkas bagaimana teknologi di masa depan itu, teknologi digital sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan baik bisa membuat proses belajar itu menjadi lebih efektif ya. Nah, kalau sekarang kita bicara teknologi digital di Indonesia, sebenarnya penyediaannya sudah banyak ya perusahaannya ya, macam-macam. Ada yang dari sisi language learning, education hardware, ada yang learning management system, ya, ada interaktif konten, macam-macam. Tapi masalahnya kalau kita data sebelah kiri nih, ternyata yang paling banyak pakai education technology ya, tools-nya, teknologi digital untuk proses pembelajaran, itu malah sektor corporate. Sektor corporate itu pengguna terbesar dari education technology. Kemudian sektor retail atau konsumen, jadi orang satu persatu gitu. Jadi kalaupun siswa, mahasiswa, pelajar itu berlangganan tapi secara individu, ya. Jadi kayak B2C gitu. Nah, yang B2B-nya, yang kepada institusi, kepada organisasi, itu hanya 20%, ya. 13% untuk SD gitu ya, pre-K-12 sama yang higher education, perguruan tinggi. Jadi masih sangat sedikit. Jadi kalau education tools ini diserahkan kepada masih individu-individu orang, berarti bisa jadi memang ini orang yang memang mampu, yang melek teknologi, punya akses, mungkin di kota besar gitu. Ya, tapi kalau di SD, SMP, SMA yang agak di pinggiran yang aksesnya kurang, itu kan sulit ya. Jadi sebenarnya harus diberdayakan ini adalah institusinya juga. Jadi bukan kepada orang per orang atau murid per murid gitu, tapi kepada institusinya. Bagaimana membuat mereka memiliki akses terhadap education tools yang sebenarnya sudah banyak tersedia ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, kemudian selanjutnya, nah ini ragam fiturnya yang ditawarkan oleh education technology company. Kalau kita lihat juga masih banyak yang fokusnya kepada LMS. LMS itu Learning Management System. Ya, jadi memakai teknologi digital ini lebih untuk pengelolaan jadwal sekolah, jadwal belajar, jadwal ujian, absensi, ya, maksudnya pelaporan yang sifatnya administratif, tuh, yang sebelah bawah, itu penggunanya banyak tuh, jadi banyak yang pakai. Tapi konten-konten yang digunakan untuk proses pembelajaran benar-benar untuk dalam interaksi di kelas itu masih sedikit. Jadi seperti interaktif konten yang di tengah tuh online test, learning analytics, classroom tools, itu masih sedikit yang memakai gitu. Jadi padahal kalau kita tadi bicara proses yang efektif untuk pembelajaran itu yang tools-tools yang gini tadi, yang ada analytics-nya, ya, kemudian bisa adaptif, bisa disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi ada AI-nya ya, bisa orangnya makin cepat jawabnya, makin benar, pertanyaannya makin sulit. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan pace-nya setiap orang gitu. Itu masih jauh, masih jarang yang pakai. Ya, kemudian lanjut, saya agak cepat aja karena waktunya udah mepet. Nah, sama ini juga kalau dari segi kontennya kebanyakan masih multiple topic atau juga ini teknologi engineering, vocational skill. Karena tadi kebanyakan yang pakai kan justru individu atau corporate, ya, bukan sekolahan gitu, ya, bukan sekolah secara institusi. Sekolah, makanya sains sama math-nya masih sedikit tuh yang memakai konten itu. Ya, dan kemudian dari sisi model bisnisnya, monetisasinya, hanya 49% yang user yang benar-benar bayar. Sisanya itu kalau nggak nyari versi gratisan atau yang diskon. Ya, jadi memang ini juga challenge juga, karena berarti si education technology company juga kalau mengalami kesulitan memonetisasi, sementara mereka benar-benar for profit, ya akhirnya mereka juga tidak mau
berkembang lebih jauh gitu ya, karena monetisasinya masih jauh, masih minim. Ya. Nah, dari sisi fundingnya, tadi keterlibatan dari pemerintah, ya, non-profit, crowdfunding, private equity itu masih sedikit untuk pendanaan education teknologi yang buat institusi pendidikan tadi. Ya, jadi kebanyakan memang dari venture capital atau angel investor. Jadi seperti nggak ubahnya education teknologi ini seperti startup ya, seperti startup yang kalau tidak di awal-awal itu tidak ada traksi gitu ya, nggak ada potensi market growth yang besar ya, akhirnya dia cabut, namanya kan venture capital angel investor, ngelihat potensi pasar. Sementara kalau segmen education teknologi ini kan ada misi sosial juga di situ. Ya, ada tidak murni benar-benar harus monetisasi dengan cepat. Jadi kalau tadi bicara peluang-peluangnya apa ya, sebenarnya dari 90 ITB ini dengan networknya yang luas ya, sebagian juga di posisi-posisi strategis baik di korporasi maupun pemerintahan, kalau bisa buat education teknologi tadi yang dan langsung marketnya adalah sekolahan, institusi, bukan individu siswa gitu ya, tapi institusinya yang dijadikan penggunanya ya, sehingga mereka bisa teruskan untuk para siswanya. Oke, nah ini mungkin 2 slide terakhir ya. Nah, ini idealnya begini portfolionya. Jadi semua berpusat kepada peningkatan kualitas belajar student di sebelah kanan. Ya, ini karena tadi ya kita bicara institusinya yang menggunakan teknologi digital. Si institusi ini, si dosen atau guru benar-benar bisa memanfaatkan portfolio layanan integratif dari mulai live video session, online tutoring, audio and video, ada online reminder, termasuk ada student retention service. Jadi satu portfolio lengkap ini sebenarnya ada semua toolsnya nih, ya. Nah, itu bisa semua student bisa interaksi pakai dari mulai sosial media, email, chat, mobile, itu integrated semua. Ya, ini idealnya. Tentunya masih jauh ya, kita jauh sekali dari sini. Ini saya supaya ngasih sharing ini, kasih gambaran ke rekan-rekan seperti ini loh. Portfolio education teknologi yang integratif, yang kalau ini dipakai oleh pendidikan itu maka akan bisa efektif meningkatkan kemampuan belajar dan efektivitas belajar dari siswa ya. Nah, sementara yang kita hadapi saat ini masih seperti hal-hal seperti ini kan. Nah, ini waktu itu ini sempat viral kan beberapa minggu terakhir ini ya. Jadi anak sampai panjat pohon nyari sinyal, ada yang sampai ke pinggir jurang lah, ada yang sampai mau bertemu ular ini. Ini potret bahwa ya ini masalah infrastruktur tadi ya. Tadi Denny pasti punya punya rencananya ya ke depan seperti apa. Cuma intinya adalah ini berarti kan menyerahkan kepada individu-individu siswa gitu untuk mencari sinyal ya. Nah, jadi sementara si institusinya pendidikan ya sebenarnya itu harus diberdayakan, diberikan kemampuan, diberikan akses untuk mampu menggunakan digital teknologi dalam prosesnya gitu ya. Mungkin dimulai dari sekolah-sekolah yang banyak muridnya, percontohan sebagainya untuk memakai teknologi digital. Ya. Nah, ini juga polling, mudah-mudahan bisa nih ya. Nah, kalau ini open, ini nggak ada quiz nih, nggak ada jawabannya yang tepat, jadi bisa silakan isu apa yang mendesak yang harus dibenahi agar dapat efektif meningkatkan pendidikan Indonesia. Pakai kata kuncinya aja, apa dana atau apa, ini sebagai gambaran apa sih isu yang mendesak yang harus dibenahi ya. Coba teman-teman masih bisa nggak login ke ini tadi, menti.com, pakai kodenya sama. 2143915. Satu orang boleh masukin beberapa kok. Misalnya apa-apa, siapa yang lihat aja ada ini apa, ada pandangan apa gitu. Nah, itu udah mulai ada yang masuk. Ya, mindset, pemberantasan hoax, kualitas digitalisasi pengajar. Nah, itu ya, pemerataan kualitas pengajar, infrastruktur. Nah, apalagi kebijakan pemerintah. Apalagi benahi kurikulum, critical thinking. Nah, ini kan banyak banget ya yang memang harus dibenahi nih. Fasilitas, gadget murah, akses internet gratis, integrasi pendidikan. Nah, ini saya save semua nih filenya ya. Bisa buat nanti kita bisa mapping lagi. Critical thinking. Apalagi aksesibilitas, akses internet gratis,
digital literasi, kebijakan. Nah, itu kan banyak sekali ya, Mas. Jadi isu yang ini mendesak semua nih, mendesak semua, yang mana yang duluan. Nah, itu biar ini nanti PR buat Denny sama Bini ya, saya bantuin mapping aja deh. Kan yang regulatornya, yang punya otoritas ya, nanti yang harus melaksanakan ini gitu. Oke, ini sebagai gambaran aja ya, saya lanjut lagi karena waktu terbatas, tapi ini akan masuk di file ya, jadi bisa catat banyak sekali ya sinergi antara kementerian lembaga, kurikulum, pendidikan akhlak, macam-macam ya. Oke, makasih. Saya lanjut. Nah, kalau disederhanakan, ini tadi saya mencoba menggali secara induktif, tapi secara framework-nya sebenarnya kalau dipetakan, sebenarnya antara ini. Disederhanakan ya. Jadi penjabarannya mungkin detailnya teman-teman masukkan tadi. Jadi dari sisi supply, dari sisi penyedianya layanan digital itu adalah akses kepada pendanaan tadi. Hanya masih bergantung kepada angel investor dan juga venture capitalis. Ya, masih sedikit dana dari pemerintah atau crowdfunding. Jadi akses to funding ini menjadi masalah. Kemudian juga cara monetisasinya tadi, karena kebanyakan masih orang nyari versi yang benar-benar gratis gitu ya, atau maunya diskon karena individual bukan institusi ya. Ya, kemudian human capital tadi pasti masalah literasi dan sebagainya, termasuk juga SDM, pengembangan dari layanan teknologi tadi ya. Dari sisi demand, dari sisi marketnya itu resistance to change ya. Mungkin banyak orang pengelola di bidang pendidikannya pun juga gaptek gitu istilahnya ya. Mau pakai teknologi ini males dia kan, harus belajar lagi. Kalaupun gratis pun belum tentu bisa mau belajar gitu. Kemudian willingness to pay ya, nah, ini masalah daya beli ya. Masalah daya beli, masalah literasi, dan juga pastinya infrastruktur tadi, ya, yang masih terbatas. Ya, ini untuk merecap aja. Kira-kira seperti ini paparan yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ya terima kasih atas kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu solusi atau rekomendasi yang implementable ya, sampai sesuai tadi yang ditantang oleh Pak Menteri dalam sebulan ke depan ya. Termasuk diantaranya ya tadi ini bagaimana bisa meningkatkan kualitas pendidikan melalui teknologi digital. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.